Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali untuk kembali mengupas tema mengenai budak angon atau satrio piningit. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah judul, yaitu mengenai siapakah sejatinya budak angon atau satrio piningit yang sejati. Akan tetapi sebelum saya membahas lebih jauh mengenai judul yang saya maksudkan tadi, saya di sini ingin kembali menginformasikan kepada sahabat tukang kebun dan kucing yang setia sekalian dimanapun sahabat berada, bahwasanya di beberapa konten kita belakangan ini, entah sahabat sekalian sadari atau tidak, saya sedang membawa sahabat sekalian untuk menyelam lebih dalam dan semakin dalam, dan juga untuk terbang lebih tinggi dan semakin tinggi dalam hal mengenal sosok budak angon atau satrio piningit ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan itu bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan lebih memuaskan mengenai sosok yang kita maksud, terutama bagi sahabat yang benar-benar ingin secara tulus lebih mengenalnya secara beliau yang sejatinya. Di sini apabila sahabat ada yang mempertanyakan tentang kebenaran dan kevalidan, keabsahan dari apa yang saya sampaikan, saya sudah menjaminkannya, dan lagi-lagi saya tekankan bahwa seluruh yang saya sampaikan itu landasannya adalah menurut segala sesuatu yang saya ketahui dan menurut yang sampai kepada saya. Adapun segala sesuatu yang saya ketahui dan yang saya sampaikan itu adalah persis, sedangkan yang sampai kepada saya itu menguatkan saya. Mudah-mudahan dari kata-kata yang tadi saya sampaikan itu ada sahabat sekalian yang bijak dan arif dan penuh dengan pengetahuan yang luar biasa, bisa memahaminya secara lebih mendalam sehingga berguna bagi kita semua. Amin. Mengenai siapakah sejatinya sosok budak angon atau satrio piningit yang sejati ini, kita ambil dari segi fisik dan juga dari segi kebatinan. Bahwasanya beliau dari segi fisik dan dari segi ruhnya itu berhulu kepada leluhur yang berupa dari bangsa para dewa atau yang kita kenal juga istilahnya sebagai jin, dan juga dari bangsa manusia, di mana hulu dari bangsa jin itu sumber utamanya adalah Azazil dari putrinya yaitu Dlajah, dan hulu dari sumber manusia adalah dari beliau Nabiullah Adam alaihi salam dan putra yang bungsu yaitu Nabiullah Sis alaihi salam. Beliau budak angon atau satrio piningit ini adalah benar-benar sosok manusia biasa yang memiliki daging, darah, tulang, kulit, jasad dan juga ruh, sama halnya dengan kita semuanya, di mana beliau memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan kita, dan juga memiliki kekurangan yang salah satunya telah saya sampaikan. Beliau sosok budak angon atau satrio piningit ini adalah seorang yang mukmin. Artinya beliau adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan beliau beriman, dikarenakan beliau ini mempercayai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
segala sesuatu yang berkenaan dengan rukun-rukun iman, beliau pun menerimanya dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh rasa syukur. Dikarenakan beliau adalah seorang yang mukmin, yang beriman, maka otomatis beliau pun sebagai sosok yang kelak akan memegang seluruh mandat, seluruh hajat orang banyak, maka beliau otomatis akan menjadi sosok yang juga terpercaya dan bisa dipercaya. Atau nama lainnya adalah sosok yang amanah. Berikutnya, beliau adalah seorang yang muslim. Seorang yang berserah diri dan menerima segala ketentuan Allah dengan tulus ikhlas dan dengan rasa penyerahan yang total, penyerahan yang sepenuh-penuhnya. Baik itu berupa hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk, berupa hal-hal yang penuh dengan kemanisan maupun kepahitan, hal-hal yang getir maupun yang hambar, dan yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Beliau menerimanya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa raga dan ikhlas, tulus ikhlas, berserah sebagaimana layaknya dan sebagaimana sempurnanya seorang yang muslim, seorang yang berserah diri. Berikutnya adalah beliau seorang yang muhsin, yaitu seorang yang suka untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada dirinya dan juga berbuat baik kepada bukan dirinya. Baik dari golongan manusia maupun dari golongan bukan manusia, baik dari golongan makhluk hidup maupun dari golongan bukan makhluk hidup. Beliau suka berbuat baik kepada seluruhnya. Beliau adalah sosok rahmatan lil alamin, sebagai sosok rahmat karunia bagi seluruh alam dari segi para raja. Sedangkan sosok rahmatan lil alamin dari segi para nabi adalah milik beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beliau sebagai seorang yang muhsin sudah jelas menjadi watak dan sesuatu yang pasti harus dimiliki oleh orang yang juga ingin melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang dipimpinnya. Sebab seorang pemimpin itu harus mampu berbuat baik, baik kepada dirinya maupun kepada orang yang dipimpinnya. Dia harus adil. Maka dengan demikian beliau memegang posisi sebagai seorang yang muhsin. Dan itu adalah salah satu hal mengenai sejatinya beliau sebagai seorang yang mukmin, sebagai seorang yang muslim, dan sebagai seorang yang muhsin, di mana ketiga aspek tadi tidak bisa dipisahkan, sebab itu sudah menjadi sebuah paket yang menyeluruh dan menyatu. Dari ketiga aspek tadi menentukan tentang sejatinya beliau. Beliau yaitu sosok beliau yang sejati, budak Angon atau Satrio Piningit sejati. Sebab banyak di kalangan kita yang kemudian baik mengaku-ngaku maupun diaku-akui sebagai sosok ini, entah tujuannya karena memang nafsu, keserakahan, kebanggaan, kecongkakan, atau kebodohan, maaf ya saya sebut kebodohan, yang dimiliki olehnya, atau semata-mata niatan untuk mengecoh orang agar orang-orang yang mencari sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini menjadi terkecoh dan tidak menemukan sosok tersebut. Akan tetapi karena sekarang ini sudah masanya untuk muncul, maka siapapun diperkenankan untuk mengulas dan memberitahukan tentang jati diri sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya masing-masing. Dan itu tidak akan dimintai pertanggungjawabannya kecuali jika memberikan informasi yang salah, dan jika informasi yang salah itu disengaja dengan tujuan-tujuan yang tidak baik.
Demikian yang saya sampaikan di konten ini. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Insya Allah akan saya ulas lebih jauh lagi mengenai kesejatian